Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Arliani, NIM 2019161010 dari kelas 3A Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Untuk materi yang pertama adalah tentang perbedaan-perbedaan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak ialah perubahan tinggi badan. Tinggi badan anak rata-rata bertambah 3 inci tiap tahun. Pada masa usia 6 tahun, tinggi badan anak-anak rata-rata 46,6 inci. Kondisi memungkinkan anak untuk dapat berjalan dan berlari lebih cepat, memanjat, melompat, dan berjalan di atas papan titian. Pertumbuhan berat badan. Berat badan anak-anak rata-rata bertambah 3-5 poin. Pada usia 6 tahun, berat badan anak laki-laki 49 pon dan berat badan anak perempuan 48,5 pon. Kondisi ini memungkinkan anak dapat mengangkat, melempar, dan menangkap benda. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja ialah pertumbuhan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu percepat pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Pada masa remaja, anak telah mendekati postur orang dewasa, di mana ukuran pinggang berkurang panjangnya. Proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri kelamin yang utama dan ciri kelamin kedua. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak perempuan meliputi pertumbuhan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, pembesaran pinggul, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap. Adapun pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak laki-laki meliputi pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, awal perubahan suara, ejakulasi, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah inteligensi. Pengertian inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu 1. Faktor bawaan atau keturunan, 2. Faktor lingkungan, 3. Faktor-faktor dalam inteligensi. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai faktor-faktor dalam inteligensi. Yang pertama, kecerdasan-kecerdasan yang termasuk inteligensi. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran yang jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata untuk mengungkapkan pikiran-pikiran ini dalam berbicara. 2. Pentingnya mengembangkan kecerdasan linguistik verbal antara lain meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan keterampilan menulis, membangun pembawaan diri dan keterampilan, dan lain sebagainya. 3. Kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan ilmiah. 4. Kecerdasan visual spesial. Kecerdasan visual spesial adalah kecerdasan yang dimiliki oleh arsitek, insinyur mesin, seniman, fotografer, pilot, navigator, pemahat, dan penemu. 5. Kecerdasan ritmik musikal. Kecerdasan ritmik musikal adalah kemampuan untuk menyimpan nada dalam benak seseorang, untuk mengingat irama itu dan secara emosional terpengaruh oleh musik. 6. Kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kecerdasan yang memungkinkan manusia untuk membangun hubungan yang penting antara pikiran dan tubuh. 7. Kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik adalah kemampuan menggunakan dengan baik pikiran dan tubuh secara serempak untuk mencapai segala-gala tujuan.
8. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang sekitar. 9. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kesadaran mengenai diri sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Untuk materi 3 yaitu tentang perbedaan daya belajar dan gaya berpikir. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk belajar, merasa saling berhubungan, dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Macam-macam gaya belajar. A. Gaya visual, belajar dengan cara melihat. Lirikan ke atas bila berbicara dengan cepat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan visual. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan. B. Auditory, belajar dengan cara mendengar. Lirikan ke kiri atau ke kanan mendatar bila berbicara sedang saja. Siswa yang bertipe auditory mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengar. Ciri-ciri gaya belajar auditory adalah saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, penampilan rapi, mudah terganggu oleh keributan. C. Gaya belajar kinestik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Lirikan ke bawah bila berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestik belajar melalui gerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk dan diam berjam-jam. Ciri-ciri gaya belajar kinestik: berbicara perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Materi yang selanjutnya adalah perbedaan kepribadian. Kepribadian, memahami kepribadian setiap siswa di dalam kelas adalah sesuatu hal paling penting. Ada banyak kombinasi dari dua aspek tersebut, terutama di bidang kepribadian. Konsep-konsep dasar teori pembelajaran sosial. Pertama, potensi perilaku. Potensi perilaku mengacu pada kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi dalam sebuah situasi tertentu. Kemungkinan ini harus ditentukan dengan referensi pada penguatan atau rangkaian penguatan yang bisa mengikuti perilaku itu. Ekspektansi atau pengharapan. Ekspektansi atau pengharapan merupakan konsep utama yang kedua dari Rotter, menjelaskan tentang kepercayaan individu bahwa dia berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan yang akan diikuti oleh penguatan yang telah diprediksikan. Nilai penguatan, reinforcement value. Konsep ketiga dari teori Rotter adalah nilai penguatan reinforcement value, yang mana merupakan penjelasan mengenal tingkat pilihan untuk satu reinforcement sebagai ganti yang lain. Situasi psikologis. Situasi psikologis adalah konsep dasar keempat dari teori sosial belajar Rotter, dan ini merupakan hal yang penting dalam menentukan perilaku. Materi yang terakhir adalah tentang perbedaan temperamen, adalah gaya perilaku karakteristik individu dalam merespon sesuatu yang dipengaruhi oleh konstitusi tubuhnya. Misalnya, cairan darah ada 4 golongan menurut keadaan zat-zat cairan yang ada dalam tubuh, yaitu sanguinisi atau yang banyak darahnya, sifatnya periang, gembira, optimis, lekas berubah-ubah stemmingnya. Kolerasi atau yang banyak empedu kuningnya, sifatnya garang, hebat, lekas marah, agresif. Plekmatisi atau yang banyak lendirnya, sifatnya lamban, tenang, tidak mudah berubah. Melankolisi atau banyak empedu hitamnya, sifatnya muram, tidak gembira, dan pesimis.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.